Jemaat diberi kesempatan untuk bersaat teduh sebelum kita memulai di dalam ibadah kita pada hari ini. Jemaat diminta untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa Allah hadir bagi kita di tempat kita berada. Oleh sebab itu mari kita respon dengan satu pujian, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, buah pembawa damai. Ayat pembukaan akan saya bacakan dari Titus pasal 3 ayat 1 yang berbunyi demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Mari bersama-sama kita boleh mengakui Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Dan ketika kita dipercayakan untuk tunduk kepada orang atau pemerintah yang lebih tinggi, kita boleh melakukannya. Tetapi dengan mengakui Kau tetap Tuhanku, Yesus.
kepada kita diberikan kesempatan untuk boleh datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri karena dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh datang kepadamu, Engkau Tuhanku Yesus. Pada saat ini kami menyadari Tuhan, ketika kami datang kepadamu, sebenarnya kami tidak layak. Siapakah kami ini di hadapan Tuhan? Karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Baik kepada orang-orang terdekat kami, suami, istri, orang tua, anak-anak kami, atau siapapun di mana kami melakukan kesalahan, kami menyakiti hati mereka, ampunilah kami. Sebagai warga negara, kami seringkali tidak melakukan peran kami dengan baik. Kami melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kami melawan otoritas. Dan ada mungkin di antara kami yang juga melanggar hukum. Tuhan, ampunilah kami. Seharusnya hidup kami sebagai anak-anak Tuhan adalah sebagai terang dunia. Tapi kami seringkali tidak menjadi terang, justru menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan karena kegelapan hidup kami. Kami seringkali menjadi batu sandungan, ampunilah kami. Sebagai bangsa, kami seringkali tidak melakukan peran-peran kami. Ampunilah kami, ampunilah bangsa kami Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan menolong, memberikan kesempatan buat kami untuk mengingat kebaikan Tuhan dan ada Allah yang hadir mengawasi kehidupan kami. Maka Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk melanjutkan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan pengampunan dan belas kasihan-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu,
bersama diundang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sungguh sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan buat kita. Berita anugerah saya bacakan dari Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat kita semua. Mari, sebagai kesanggupan kita rindu untuk hidup seperti Kristus, berperangai seperti Tuhanku. Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi jemaat sekalian. Merdeka! Hari ini kita patut bersyukur karena kita memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-76. Dan di dalam masa-masa pandemik ini, kita melihat bagaimana kualitas bangsa itu diuji. Kualitas masyarakat diuji. Dan yang terutama, kualitas kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan bangsa ini juga diuji. Maka pada hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan di bawah tema buah pembawa damai. Di bawah terang firman Tuhan Yakobus 3 ayat 18. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya hikmat-Mu menuntun kami, supaya hati kami boleh terbuka, diterangi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan masuk ke dalam hidup kami, dan kemudian berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berguna bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus 3 ayat 18. Yakobus 3 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sekali lagi. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Saudara-saudara sekalian, dari buah kita mengenal pohonnya. Yakobus mengingatkan kepada kita, iman tanpa perbuatan itu mati. Di dalam pemahaman Yakobus, perbuatan adalah buah dari iman itu. Buah yang kelihatan di dalam kehidupan orang percaya. Orang melihat buahnya, yaitu perbuatan-perbuatannya, perbuatan baik, karya, dan tindakan-tindakan yang dilakukannya. Itu adalah buah, sesuatu yang kelihatan. Maka Yakobus mengingatkan, iman tanpa perbuatan itu mati. Bagaimana orang tahu iman kita? Ya, tentunya dari perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan adalah buah dari iman itu. Saudara-saudara sekalian, kemudian timbul pertanyaan. Bagaimana iman itu bisa ditunjukkan dengan perbuatan? Pasal 3, penulis memasukkan hikmat sebagai sebuah sarana penting untuk bisa menghasilkan perbuatan. Hikmat adalah cara Tuhan menyatakan pencerahan, dorongan, dan juga memberikan ide gagasan bagaimana iman itu bisa ditunjukkan melalui perbuatan. Maka saudara-saudara, Yakobus menekankan kalau kamu kekurangan hikmat, minta hikmat sama Tuhan. Iman ditunjukkan dengan perbuatan. Untuk menunjukkan perbuatan itu dibutuhkan hikmat. Nah, pasal yang ketiga, terutama ayat 13 sampai dengan ayat 18, hikmat yang benar itu akan menghasilkan buah. Salah satunya buah damai sejahtera. Kalau kita menghubungkan dengan pemahaman Rasul Paulus di Galatia pasal 5, buah roh itu salah satunya adalah damai. Yakobus ingin menegaskan, iman ditunjukkan dengan perbuatan. Perbuatan adalah buah. Dan salah satu buah dari iman adalah damai sejahtera. Karena apa? Diterangi oleh hikmat Tuhan. Nah, saudara-saudara, konteks Yakobus pasal 3 itu jemaat ada di tengah-tengah masyarakat yang berbeda keyakinan. Jemaat mula-mula di mana mereka menerima surat Yakobus ini adalah jemaat yang minoritas, tidak besar, kelompok kecil. Yakobus ingin mengingatkan bahwa mereka ini meskipun kecil harus menjadi berkat, harus berdampak, harus hadir di tengah masyarakat untuk menjadi teladan. Nah, saudara-saudara sekalian, jemaat saat itu juga terdiri dari berbagai macam perbedaan. Walaupun kecil, mereka ini heterogen. Berbeda kepentingan, berbeda latar belakang pemikiran, berbeda juga latar belakang keluarga. Walaupun mereka kebanyakan orang Yahudi yang percaya pada Yesus, tapi ada juga beberapa mereka dari orang-orang bukan Yahudi. Artinya walaupun kecil jemaat ini, mereka tuh heterogen. Mereka itu ada perbedaan-perbedaan. Yakobus ingin mengingatkan mereka, imanmu sama kepada Tuhan Yesus. Dengan iman yang sama kepada Tuhan Yesus, kamu harus menyatakan dengan perbuatanmu. Hikmat Tuhan menerangi mereka supaya buah perbuatan mereka berisi tentang kedamaian dan kebenaran. Nah, saudara-saudara sekalian, catatan Yakobus kepada jemaat adalah bahwa hikmat yang benar itu anti terhadap sikap yang memperbesar konflik, yang menjadikan perbedaan itu ancaman. Kalau ada gosip itu diteruskan dan menjadi perpecahan yang memanas-manasi perselisihan. Hikmat yang benar anti sama semua itu. Karena hikmat yang benar akan membawa jemaat kepada sebuah persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu berarti pertanyaannya, apa artinya damai sejahtera? Irene itu berarti pulihnya relasi. Saudara-saudara, jemaat walaupun kecil,
terdiri dari banyak perbedaan, satu dengan yang lain, itu punya pengalaman-pengalaman tertentu, latar belakang tertentu yang satu dengan yang lain saling mencurigai. Mungkin satu dengan yang lain cenderung untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Maka terjadilah konflik, terjadilah gesekan-gesekan. Yakobus mengingatkan mereka supaya mereka itu ada di dalam sebuah iklim. Kalaupun ada perbedaan, ada konflik, mereka segera untuk memulihkan relasi mereka. Supaya tidak makin besar. Kalau bisa, masalah itu diperkecil, diselesaikan. Karena apa, saudara-saudara? Komunitas itu dihadirkan Tuhan dimanapun mereka berada, di Asia Kecil saat itu, untuk menjadi teladan dan inspirasi bagi masyarakat yang lebih luas. Damai berarti pulihnya relasi. Dimulai dari pulihnya relasi Tuhan dengan manusia, kemudian pulihnya manusia dengan manusia yang lain. Walaupun komunitas itu kecil, tetapi di dalamnya ada manusia-manusia yang berbeda. Dan terjadi gesekan-gesekan. Disitulah saudara-saudara damai itu terjadi. Pada saat mereka saling mengampuni, saling mengasihi, saling memperbaiki diri, dan menempatkan tujuan Tuhan melampaui tujuan mereka masing-masing. Maka terciptalah damai. Karena damai sejahtera itu, saudara-saudara, akan menjadi modal untuk mereka hadir di tengah-tengah masyarakat. Yang saat itu juga, saudara, iklimnya permusuhan, iklimnya perselisihan, saling mencurigai. Itu berarti, saudara-saudara, kalau kita menggumulkan tema pada hari ini, pembawa damai, buah pembawa damai. Jemaat itu didorong untuk hadir di tengah-tengah situasi dan iklim yang satu dengan yang lain. Masyarakat itu ada di dalam perselisihan, percecokan, permusuhan, bahkan perpecahan. Jemaat hadir untuk bisa menebarkan damai sejahtera, menanamkan benih damai, menjadi jembatan dari perbedaan-perbedaan itu. Supaya apa, saudara? Dengan damai sejahtera itu tentunya masyarakat bisa membangun moral, karakter, dan juga membangun masyarakat jauh lebih baik. Maka dibutuhkanlah damai sejahtera. Mengapa damai itu penting? Firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nilai damai di sini dibutuhkan sebagai tanda dari kerajaan Allah itu hadir. Mengapa damai itu penting? Dan dicatat di sini, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Bukan berarti makanan dan minuman tidak penting. Tapi apa gunanya, saudara-saudara, orang bisa makan, bisa minum, tapi tanpa damai? Itu juga berlaku dalam kehidupan masyarakat. Untuk apa, saudara-saudara? Kelihatannya masyarakat bisa sejahtera, memenuhi kebutuhan pokoknya. Tapi satu dengan yang lain ada di dalam ancaman, ada di dalam kecurigaan. Mudah sekali untuk terlecut dengan perpecahan, permusuhan. Apa gunanya? Kesejahteraan itu maka tinggal tunggu waktu. Pada saat tertentu dia akan hambur. Masyarakat akan menjadi chaos. Itu berarti, saudara-saudara, damai itu dibutuhkan di dalam membangun sebuah masyarakat. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, Indonesia ini kan begitu luas. Terdiri dari ribuan kelompok dan golongan yang punya kepentingan. Bagaimana mulainya, Pak? Saudara-saudara, inilah panggilan orang percaya di tengah-tengah masyarakat yang begitu luas dengan perbedaan ini. Kita itu dihadirkan oleh Tuhan. Untuk apa? Yang pertama, menabur damai dengan damai. Apa artinya menabur damai dengan damai? Kalau kita belajar dari Yakobus 3, menabur damai dengan damai itu artinya kita menjadi jembatan itu dengan otentik, saudara-saudara. Maka salah satu visi jemaat GKI Wiyung adalah menjadi jemaat yang bukan hanya sehat, tapi otentik. Otentik itu ditunjukkan dengan ketulusan hati. Pada saat kita menjadi jembatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang macam ini, kita hadir bukan untuk membawa kepentingan kita, bukan supaya kita ini aman, tapi kita hadir untuk apa? Untuk
menemukan atau memperjumpakan potensi dengan potensi. Memperjumpakan apa? Memperjumpakan kekuatan demi kekuatan yang kita rangkul untuk bisa membangun. Kita perlu otentik. Kita perlu mengakui keunggulan orang lain. Kita perlu mengakui potensi orang lain. Itu hadir dengan otentisitas, saudara. Hadir dengan ketulusan. Karena apa? Indonesia ini begitu kaya dengan berbagai macam potensi. Kalau kita melihat ajang Olimpiade Tokyo yang masih berlangsung, yang waktu lalu berlangsung, Indonesia itu punya potensi yang luar biasa. Bibit-bibit muda untuk bisa berkiprah di dalam dunia olahraga. Potensi-potensi ini, saudara-saudara, perlu diperjumpakan. Diperjumpakan dengan apa? Dengan pelatih yang tepat, kesempatan yang tepat, event-event yang tepat, supaya lebih banyak lagi saudara-saudara prestasi yang diraih. Nah, itu perlu seseorang yang bisa memperjumpakan saudara-saudara potensi-potensi yang besar ini menjadi satu kekuatan demi bangsa ini. Saudara-saudara, itu artinya menabur damai dengan damai. Dibutuhkan otentisitas, kejujuran, ketulusan, kerendahan hati untuk bisa apa? Untuk bisa memperjumpakan kekuatan-kekuatan ini. Saya bersyukur GKI Wiyung, bangunan gereja kita, berdiri di atas bangunan dari keyakinan-keyakinan yang lain. Ini saudara-saudara kita sebangsa. Marilah kita itu menjadi pionir, menjadi leader untuk apa? Untuk merangkul perbedaan ini, potensi-potensi agama-agama ini, untuk membangun masyarakat, terutama masyarakat atau yang tinggal di Royal Residence. Ini sekaligus menjadi semacam ide saudara-saudara, gagasan. Bagaimana caranya ya? Kita bisa merangkul saudara-saudara dari lain keyakinan, mungkin dari golongan yang berbeda. Ayo kita rangkul untuk membangun masyarakat di Royal Residence ini, supaya kita berbuah dan berdampak. Maka disinilah peran kita untuk menjadi jembatan komunikasi, jembatan perjumpaan untuk memperjumpakan potensi-potensi. Mungkin ada sesuatu yang teman kita punya kekuatan. Ayo kita berjumpakan dengan kekuatan kita untuk membangun bersama. Kenapa kita melakukan itu, saudara-saudara? Karena hati kita dipenuhi dengan kasih dan damai Tuhan. Kita bukan orang yang terancam oleh perbedaan. Kita bukan orang yang terancam dengan kehadiran orang yang berbeda. Bahkan ketika kita hadir di tengah-tengah perbedaan, marilah kita melihat kekuatan-kekuatan, potensi-potensi yang ada, dan kita mengembangkannya. Saudara, ini panggilan warga kerajaan Allah sebagai pembawa damai di tengah-tengah Indonesia ini. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mari kita menuai buah kebenaran. Saudara-saudara sekalian, Yakobus ingin mengingatkan, ketika seseorang itu menabur damai dengan damai, maka dia akan menuai buah kebenaran. Buah-buah kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya pada saat kita menabur. Dan kita mungkin tidak tahu kapan itu berbuah dan ditabur di mana saja. Tapi dengan konteks sekarang ya saudara-saudara ya, semua masuk YouTube, semua bikin video, semua bisa di-sharingkan dan bisa akses kemana-mana, orang bisa lihat. Ini sebenarnya kesempatan untuk kita bisa menaburkan benih-benih supaya apa? Supaya buah-buah kebenaran itu bisa dituai. Ini panggilan orang percaya untuk menggunakan kesempatan ini semakin banyak menaburkan benih kedamaian supaya apa? Supaya kita bisa menuai buah kebenaran. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ya sekarang ini banyak orang-orang percaya itu hadir menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kita melihat bahwa di tengah-tengah situasi pandemik ini, saya bersyukur orang Kristen, banyak gereja berinisiatif untuk hadir
membentuk satgas-satgas di gerejanya masing-masing, bukan untuk supaya gereja itu bisa bertahan, jemaatnya bisa bertahan, tetapi malah menggerakkan jemaatnya untuk bisa menolong orang lain. Dan saya mendapatkan satu kesaksian, saudara-saudara, bahwa apa? Yang dilakukan oleh orang percaya itu membuahkan kebenaran. Dan buah kebenaran itu dinikmati oleh keluarganya, walaupun mereka tidak seiman dengan kita. Jadi, ketika dia mendapatkan pertolongan untuk bisa survive dan juga sembuh dari COVID, ada bantuan dari gereja untuk oksigen, untuk makanan yang menopang dalam masa-masa isoman. Nah, pada saat itu saudara-saudara, melalui dukungan itu, dia bisa bangkit dan pulih dari COVID. Ketika dia pulih, saudara-saudara, dan dia bisa bekerja lagi untuk kemudian menopang keluarganya yang membutuhkan. Bukankah ini menjadi buah kebenaran? Mungkin kita tidak bisa menikmati langsung buah itu, tapi dari kesaksian itu, apa yang teman-teman lakukan, apa yang orang percaya lakukan, itu menghasilkan buah. Mungkin pada satu saat, saudara-saudara, kapan? Di dalam dirinya, dengan inspirasi yang Anda dan orang-orang percaya lakukan, dia akan melakukan tindakan yang sama untuk orang lain. Buah kebenaran itu kemudian menghasilkan buah yang lain. Saudara-saudara, ini kisah yang terjadi ya, bahwa seorang pahlawan bernama Herman Yohannes, dia lahir di Rote. Dia salah satu pahlawan yang ditetapkan oleh Presiden Bambang Susilo Yudhoyono tahun 2009. Nama lengkapnya Profesor Dr. Insinyur Herman Yohannes. Dia dikenal sebagai salah satu yang menggagas Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, UGM. Saudara-saudara sekalian, mungkin orang mengenalnya dia sebagai pahlawan pada saat kemerdekaan. Ya. Dia dengan ilmu, dia membantu pejuang Indonesia untuk bisa melawan penjajah. Dia juga dengan ilmunya yang dia abdikan, dia juga bisa menyiapkan orang-orang di dunia pendidikan. Tapi saudara-saudara sekalian, ada banyak orang yang tidak mengenal dan mengetahui bahwa sampai dengan masa tuanya, Pak Herman Yohannes ini mengabdikan dirinya, kepandaiannya, itu untuk menemukan kompor yang dihasilkan dari tenaga nabati atau tenaga alam dalam bentuk energi-energi di dalam tanaman yang kemudian dikelola untuk menjadi tenaga yang diaplikasikan melalui kompor-kompor biogas. Saudara-saudara sekalian, dia mengabdikan hidupnya untuk itu. Dan banyak orang mencatat dia bukan hanya bekerja untuk kepentingan negara dan bangsa, tapi dia juga diingat seseorang yang memperjuangkan bagi rakyat kecil, saudara-saudara. Ini yang luar biasa. Maka tahun 2009, Pak Herman Yohannes itu dijadikan pahlawan nasional. Dia orang yang percaya pada Yesus. Dia tahu bahwa hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Dia tahu bahwa dia sudah menerima banyak anugerah dari Tuhan. Hidupnya didedikasikan untuk menolong banyak orang dengan keilmuannya. Saudara, ini bukankah inspirasi bagi kita? Mungkin saja Pak Herman Yohannes tidak bisa melihat bagaimana orang-orang yang kemudian memakai hasil karyanya berupa kompor biogas itu sekarang tidak perlu lagi beli minyak tanah, tidak perlu lagi mengandalkan kepada listrik, tapi ada biogas yang jauh lebih murah. Saudara-saudara, mungkin banyak orang akan menerima buahnya, hasil dari karya dan kerjanya. Mungkin dia juga tidak bisa melihat orang bisa mensyukuri itu.
Saudara-saudara bisa mendengarkan kisah para pahlawan nasional Kristen melalui rekaman audio harian yang menampilkan atau menunjukkan bagaimana nilai-nilai kehidupan mereka menghasilkan buah-buah kebenaran di Indonesia ini. Saya percaya baik para pahlawan nasional Kristen maupun Anda semua meyakini firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-9. Berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara sekalian, Indonesia ini butuh kedamaian dari Tuhan. Indonesia ini butuh rekonsiliasi dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Indonesia ini butuh satu kesatuan yang otentik untuk membangun bangsa ini menjadi negara dan bangsa yang lebih kuat. Maka dibutuhkan pembawa-pembawa damai yang hadir menjadi jembatan, merangkul kekuatan, menggali potensi-potensi, dan membawa pada tujuan bersama untuk membangun Indonesia dengan nilai-nilai yang luhur. Saudara-saudara sekalian, ini undangan bagi setiap kita pengikut Kristus, murid-murid Kristus ini, untuk menjadi pembawa damai. Pastinya, sang pembawa damai akan melihat buah kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati. Merdeka! Mari kita mengambil waktu teduh. Saat teduh bagi kita sekalian. Itu adalah hati
Firman hidup indah yang ajarkan iman, makin tenang, makin indah. Firman hidup kekal, makin tenang, makin indah. Firman hidup kekal. Ya Tuhan, ku mau mengenalmu dari Mekah, dari Madinah, dari Kalah, dari Makkah, dari Cinta, Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri, mari jemaat sekalian dengan sikap hormat kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur 76 tahun kami boleh menikmati kemerdekaan sebagai bangsa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih boleh menyanyikan Indonesia Raya. Kami rindu Tuhan,
Seperti nyanyian yang kami nyanyikan. Kami berdoa bagi bangsa kami, supaya Indonesia boleh tetap jaya. Karena itu Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami. Berkatilah mereka. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan. Berikanlah hati kepada orang-orang yang duduk di pemerintahan, kepada setiap warga negara, mencintai negeri ini. Supaya kami boleh berkontribusi, setiap kami boleh berkontribusi untuk kejayaan Indonesia. Untuk mereka yang melakukan kejahatan, untuk mereka yang melakukan korupsi, untuk mereka yang merongrong keadaan bangsa sendiri, biarlah mereka boleh bertobat dan berbalik kepada Allah. Timbulkanlah kecintaan kami ya Tuhan, supaya ketika kami mencintai ini, kami memikirkan yang terbaik buat bangsa Indonesia ini. Orang-orang sekitar kami, seluruh rakyat Indonesia, mereka yang ada di dalam kekurangan, mereka yang masih ada di bawah garis kemiskinan, mereka yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, Tuhan tolong. Dan biarlah Tuhan, karena kecintaan kami kepada bangsa ini, kami boleh saling berbagi kehidupan. Yang kuat tidak menekan yang lemah, tetapi menolong satu dengan yang lain. Biarlah ada kerinduan untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Biarlah ada kerinduan buat kami ketika kami bersaing dengan bangsa-bangsa lain, kami boleh bangga dengan Indonesia. Karena setiap kami tetap berjuang sampai hari ini. Tuhan berkatilah pemimpin kami, dari pemimpin yang tertinggi sampai di daerah-daerah. Berikan hikmat bijaksana, supaya mereka boleh memerintah dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID yang juga melanda bangsa kami. Mohon kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam upaya pengobatan yang dilakukan, biarlah semakin banyak orang-orang yang disembuhkan. Berkati tim medis, berkati aparat negara. Biarlah kami saling bahu-membahu untuk penyembuhan orang-orang dari kondisi terpapar. Lindungi mereka, berikan kesehatan dan imun yang baik. Dan biarlah Tuhan, proses vaksinasi juga oleh karena pertolongan Tuhan, boleh semakin banyak orang yang mendapatkan vaksin, boleh semakin banyak orang yang sehat dan mempunyai imun yang baik. Kami berdoa untuk penanganan bencana alam. Biarlah ada kesiapan dari pemerintah dan rakyat bersama-sama untuk menghadapi kondisi atau keadaan bangsa Indonesia di tengah-tengah rentetan gunung berapi dan banyak hal yang menimbulkan bencana alam. Biarlah kami mempunyai kesiapan. Dan Tuhan, kami menyerahkan hari-hari berikutnya, perjuangan kami ini Tuhan, kami teruskan untuk membangun negeri ini dengan lebih baik, oleh karena kasih karunia dan berkat Tuhan. Kami percayakan bangsa Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Kami mau menyerahkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini saya akan membacakan warta lisan tanggal 15 Agustus 2021. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara diundang untuk menghadiri doa malam pada hari Kamis 19 Agustus 2021 pukul 7 malam yang akan dipimpin oleh Penatua Elizabeth. Di dalam doa malam ini setiap kita boleh men-sharingkan apa yang menjadi pergumulan kita dan satu sama lain kita boleh saling mendoakan dan dikuatkan. Yang kedua, doa pagi. Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Akan dipimpin oleh Bapak Sigit Yani.
Di dalam doa pagi kita boleh ikut terlibat ambil bagian untuk mendoakan banyak hal. Mari Bapak Ibu Saudara untuk hadir pada doa pagi setiap Sabtu pukul 5 pagi. Yang berikutnya adalah ibadah online hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 diadakan pukul 8 pagi, dipimpin oleh Pendeta Sutrisno dengan tema berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Sekaligus kita memperingati hari ulang tahun penyatuan GKI. Yang keempat, ibadah perayaan hari ulang tahun GKI Wiyung Royal Resident ke-19. Perjalanan panjang yang sudah dilalui, mari kita rayakan bersama-sama ibadah live streaming dan juga ruang Zoom hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 7 malam, pembawa firman Pendeta Sandi Nugroho dengan tema Gereja Sehat dan Kuat. Bapak Ibu Saudara diundang untuk hadir merayakan sukacita ucapan syukur hari ulang tahun ke-19 GKI Wiyung Royal Resident. Bapak Ibu bisa melihat di slide susunan panitia hari ulang tahun dan bulan keluarga tahun 2021. Yang berikutnya adalah bantuan penanganan COVID-19. Bagi jemaat yang terpapar COVID-19 dan membutuhkan bantuan, dapat menghubungi nomor koordinator yang tertera pada jam kerja pukul 8 sampai pukul 4 sore. Dan jika Bapak Ibu akan menghubungi di luar jam kerja, ada nomor telepon yang juga bisa dihubungi. Saat ini gereja memiliki 2 buah tabung oksigen. Bagi jemaat yang memiliki tabung oksigen dan bersedia meminjamkan, apabila ada jemaat yang memerlukan, dapat menghubungi koordinator untuk didata. Berikut alur bantuan penanganan COVID-19 di GKI Wiyung Royal Resident. Saudara bisa pelajari, juga bisa melihat di warta gereja. Yang ketujuh, jemaat dapat konsultasi atau konseling dengan hamba Tuhan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan menghubungi nomor yang ada di warta jemaat. Warta lisan kelahiran. Majelis dan Jemaat GKI Wiyung Royal Residence mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga yang pertama, keluarga Bapak Yap Robi Sanjaya, yang telah dikaruniai putra kedua pada hari Kamis 5 Agustus 2021 yang diberi nama Robert Lionel Sanjaya. Yang kedua, keluarga Bapak Dede Perkasa yang telah dikaruniai putri pertama pada hari Senin 9 Agustus 2021 yang diberi nama Dasya Arnia Queen Alamin. Berita duka, telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga pada hari Selasa 10 Agustus 2021 atas nama Bapak Buyung Siswanto, ayah dari Saudara Burhan Siswanto. Jenazah telah dikremasi pada hari Kamis 12 Agustus 2021. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sekian warta lisan. Kita akan masuk di dalam ucapan syukur, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Persembahan dapat dilakukan melalui berangkas gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai 6 sore, atau transfer ke BCA dengan nomor rekening 25867288889 atas nama GKI Wiyung. Nats persembahan sebagai dasar persembahan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebelum kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian, ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku.
beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Baik itu kesehatan, baik itu keluarga, kesempatan melayani, kami mengucap syukur. Tuhan, kalau saat ini kami memberikan persembahan kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan, supaya persembahan yang kami kumpulkan ini boleh berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi saluran berkat untuk dikelola oleh penatua atau pengurus komisi, menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati para penatua atau pengurus yang mengelola persembahan ini supaya boleh dikelola dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terpujilah namamu, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita boleh bersama-sama tetap mempunyai hati yang tulus untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk berbuah sebagai pembawa damai. Kita pujikan, aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus, karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus, karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa, selalu ku sembah. Allah Esa, selalu ku sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.